Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masih bersama Majelis Zikir Tarekat Naksabandia Khalidiyah wilayah Sulawesi Tenggara. Di malam yang ke-27 Ramadan, kita membahas tentang latif, lataif, dan latifah. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa di dalam diri manusia kuciptakan sebuah mahligai. Di dalam mahligai tersebut ada dada. Dalam dada ada hati. Dalam hati ada fuad. Dalam fuad ada sagaf. Dalam sagaf ada sir. Dalam sir ada sirrusir. Dan dalam sirrusir itu ada aku. Ada 7 lapis ya. Mulai daripada dada, hati, fuad, sagaf, sir, sirrusir, dan aku. Nah, itu menyimbolkan tingkatan-tingkatan hati manusia. Jadi mahligai itu sebenarnya adalah tubuh fisik jasmani kita dan tubuh rohani kita yang di dalamnya ada 7 lapis hati, mulai dari hati, dari dada, hati, fuad, sagaf, sir, sirrusir, dan aku. Nah itu ya, 7 lapis. Nah ini sebetulnya bahasa-bahasa hakikat ya, bahasa dimensional. Nah, dari wujud manusia yang wujud sahir, badan kasar ini, dia bisa berubah menjadi wujud batin, badan halus, lebih halus dan lebih halus lagi. Nah, itu yang disebut dengan latif atau halus. Sedangkan latifah itu ada 7 lapis. Nah, maka ada istilah itu halus, yang disaring lebih halus lagi. Nah, itulah yang disebut dengan latifah. Itulah yang kata Nabi saat yang mulia Mi'raj, beliau sampaikan bahwa di atas langit dunia ini masih ada lagi 7 lapis langit, dan ternyata itu adalah langit latifah, langit dimensional, tingkat kesadaran rohani manusia yang ada di dalam kalbunya. Nah, ini masuk dalam ranah khusus ya, orang-orang khusus, orang-orang hawas. Nah, badan kasar jasmani, akal, dan dunia ini akan berubah kuantum menjadi badan halus. Dan badan halus ini pun akan diurai lagi berlapis-lapis halusnya sampai 7 lapis. Barulah manusia itu bisa kembali terhubung dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya dia telah dibersihkan ya lewat tazkiyatun nafs. Sebenarnya badan kasar ini adalah hijab kita. Nah, selama kita manusia ini terhijab, maka tidak akan mungkin ada hubungan
badan kasar adalah hijab yang paling besar. Ini adalah kuburan kita. Jadi badan jasmani kita ini sebenarnya adalah kuburan bagi badan rohani kita, bagi jiwa kita, bagi roh kita. Itulah yang dimaksud dengan kuburan. Bukan yang tanah di sana yang digali-gali, bukan ya. Bukan itu. Kuburan bagi roh adalah badan jasadnya ini. Maka ya bersyukurlah manusia yang masih terhijab tapi bisa ketemu dengan guru sahir, guru rohani, guru cahaya. Ya, sehingga dia bisa dijembatani dengan wasilah guru sahir, guru rohani, guru cahaya. Ya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya bisa terjembatani lewat gelombang nur. Bayangkan ya, mana bisa manusia mengerti untuk teknik berhubungan dengan Tuhan yang demikian rumitnya, tinggi dimensinya. Nah, jika tanpa lewat metodologi dan teknologi tarikatullah tidak akan mungkin ya. Nah, tentang latifah ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam Mi'rajnya bahwa Rasulullah Mi'raj menembus 7 lapis langit. Nah, itu disimbolkan ya. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya, Nabi Isa. Di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat ketemu dengan Nabi Idris. Langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Langit 6 ketemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi perlu diingat ya, bahwa yang dimaksud ketemu di sini bukan ketemu fisik jasmaninya, tapi mencapai makam rohaninya. Begitu ya. Nah, di langit pertama, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Mi'raj, dia menembus ke dalam dadanya, langit pertamanya, ya, di latifatul qalbinya, dia mencapai makam rohani Adam alaihissalam. Makanya disimbolisasikan bahwa langit pertama itu adalah latifatul qalbi, wilayahnya Nabi Adam. Terus naik lagi dengan zikrullah yang bermetodologi. Beliau menembus langit kedua, latifatul ruh, wilayah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam. Bukan fisik Nabi Isa ya, tapi kondisi rohani Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah mencapainya di langit kedua, latifatul ruh. Kemudian di langit ketiga, naik lagi ke langit ketiga, latifatul sir. Rasulullah mencapai kondisi rohani Nabi Yusuf. Itu di langit ketiga, latifatul sir. Kemudian naik lagi, menembus langit keempat. Apa itu? Latifatul qafi. Ya, langit keempat ketemu dengan Idris alaihissalam. Bukan ketemu fisiknya, bukan ketemu fisik jasmaninya, tapi mencapai makam rohani Idris alaihissalam. Naik lagi mi'rajnya, menembus langit kelima, latifatul aqfah. Dengan zikir bermetodologi, bertemu dengan
Harun alaihissalam. Bukan ketemu fisiknya Nabi Harun, tapi mencapai makam rohani Harun alaihissalam. Kemudian Rasulullah naik lagi, mi'raj lagi sampai langit ke-6. Apa itu langit ke-6? Latifatul nafsu natijah. Ketemu dengan Musa alaihissalam. Tapi bukan fisik jasmani Musa, melainkan kondisi rohani Musa alaihissalam. Rasulullah mencapai kondisi rohani Musa alaihissalam di langit ke-6. Naik lagi, mi'raj lagi, rohani Rasulullah sampai ke langit ke-7. Latifatul kullu jasad. Bertemu dengan makam rohani Ibrahim alaihissalam. Tidak sampai di situ. Nabi Muhammad mi'raj lagi. Sampai melewati Sidratul Muntaha. Bahkan sampai ke, digambarkan dalam Al-Quran, sampai sejarak 2 busur anak panah dari kehadiran ilahi Rabbi. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Bertemulah dengan makam rohani Rasulullah Muhammad. Nah, gitu ya. Nah, itulah latif, lataif, dan latifah. Nah, perhatikanlah di surat Al-Anfal ayat 2. Boleh dibuka-buka ayatnya. Al-Anfal ayat 2 dalam Quran Mushaf. Di situ dijelaskan lanjutan dari kajian kita ya. Bunyi ayatnya, innamal mu'minuna alladzina iza sukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu sadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu, orang mukmin itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat keimanannya, dan hanya kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Ini ya. Jadi ini tentang bahasa gelombang. Nah, mi'raj kuantum itu sebenarnya adalah naiknya gelombang kesadaran manusia, kesadaran mereka yang telah beriman. Naik gelombang, bukan naik mengendarai kuda bersayap ya. Itu bahasa-bahasa ya simbolik yang kenapa sering kita dengar dinyatakan bahwa Rasulullah itu mengendarai kuda bersayap. Nah, itulah seperti kajian kita beberapa hari yang lalu. Karena tingkat daya nalar dan pemahaman umat-umat Nabi Muhammad pada 1450 tahun yang lalu belum mampu untuk menjangkau bahasa-bahasa ilmiah seperti gelombang, frekuensi, resonansi, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, apalagi membahas tentang kuantum. Nah, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum berrezeki ya untuk menjelaskan ilmu ma'rifatullah dengan ilmiah. Makanya Al-Quran syarat dengan bahasa-bahasa simbolik, bahasa-bahasa kias, termasuk peristiwa mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Beliau menggambarkan bahwa dia mengendarai buruk. Nah,
Nah, ketika ditanya apakah buruk itu, ya dia jawab saja kuda bersayap. Kenapa? Karena saat itu pemahaman umatnya bahwa kendaraan yang paling cepat di darat itu kuda. Sedangkan di langit yang paling cepat ya burung-burung yang mempunyai sayap-sayap yang besar. Maka disimbolisasikanlah buruk itu. Kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah Mi'raj adalah kuda bersayap. Sehingga bisalah diterima oleh umatnya pada saat itu. Karena mereka sudah bisa membayangkan, oh iya betul. Mengendarai, tapi kan itulah bahasa-bahasa isyarat ya. Andai saja pada saat Rasulullah Nabi Muhammad SAW sudah ada pesawat, maka Rasulullah mengatakan bahwa dia mengendarai pesawat. Tapi begitulah, karena tingkat pemahaman umatnya pada saat itu ya masih seperti itu. Jadi Rasulullah belum berezeki untuk menjelaskannya secara ilmiah. Nah, alhamdulillah di zaman ini kita sudah bisa membahas dan mengkaji Isra Mi'raj itu secara ilmiah, eksakta, ilmu pasti. Dan insya Allah buku Nax Triangle System yang dikarang oleh guru besar kami dalam proses penyelesaian ya, itu di dalamnya banyak membahas termasuk kajian Mi'raj secara ilmiah, eksakta, ilmu pasti. Ya, kita tunggu saja. Semoga buku tersebut bisa secepatnya disiarkan sehingga menjadi pegangan bagi kita semua, sahabat-sahabat jamaah tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, dan siapa saja simpatisan yang ingin belajar tentang metodologi dan teknologi agama secara eksakta, ilmu pasti. Jadi begitu ya. Jadi latifah itu seperti yang sering-sering kita sikirkan. Latifatul qalbi, 2 jari di bawah susu kiri, latifatul gitu ya, qalbi, ruh, sir, kafi, akhfa, nafsu, 3, kullu jasad. Sebenarnya itu adalah langit dimensional. Ya, langit dimensional. Tingkat kesadaran. Nah, makanya kadang-kala kita diperintahkan untuk zikir di wilayah tersebut. Kenapa? Untuk membuka langit tersebut. Kita zikir sebanyak ini di Latifatul Qalbi supaya terbuka langit pertama, sehingga kita bisa mi'raj menembus langit pertama. Kita zikir sekian di langit Latifatul Ruh supaya terbuka langit kedua. Latifatul Syir kita zikir sekian, terbuka langit ketiga. Latifatul Qafi kita zikir sekian, terbuka langit keempat. Latifatul Akhfa kita zikir sekian, terbuka langit kelima. Latifatul Nafsu Natijah kita zikirkan, terbuka langit keenam. Latifatul Kullu Jasad kita zikirkan, terbuka langit ketujuh. Nah, itulah yang dimaksud dengan menembus 7 lapis langit kesadaran. Nah, jadi demikian ya. Ingin belajar, datanglah di Tarekah Naqsabandiyah Khalidiyah yang ada di lebih dari 70 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kami terima dengan hati terbuka dan lapang dada. Udhuluha bisalamin aminin. Salamun bima sabartum, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ini tentang pembaharuan akhir zaman. Ini tentang kebangkitan agama tauhid. Ini tentang praktek Tarekah Naqsabandiyah Khalidiyah. Ini tentang cinta kepada guru kami, Sang Waliyam Mursida. Ilahi anta maksudi, warido kamatlubi, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.